Oke, ini udah 2:30. Sebenarnya dari kasat mata juga Milky Way-nya ini udah kelihatan juga ya dagingnya. Maksudnya tuh tengahnya udah kelihatan, nggak cuma tadi kepalanya doang, ekornya doang. Kita udah dapat positionnya nih. Ini pakai iPhone 15 Plus, kita pakai standard wide lens. Nah, karena ini perburuan Milky Way, gue sama kayak di Seruni kemarin, kayak di Bromo kemarin, gue pakai aplikasi pemandunya ini adalah Skyguide. Ini rekomen banget aplikasinya. Jadi kita bisa nge-tracing di mana sih posisi Milky Way-nya. Ini kalau teman-teman lihat ini benar-benar real time ya, sesuai kompas. Jadi dia benar-benar ngaruh kita hadap kiri kanan gitu. Jadi gyrosensornya dia ngedetect, jadi gampang banget buat nyari positioning Milky Way di mana. Ini udah gua pasin sebenarnya sama position si iPhone 15 Plus ini. Gue dapat foreground ada pohon di sebelah sana. Nanti kita akan lihat resultnya. Di sini nggak terlalu kelihatan ya. So buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, emang bisa ya 15 yang bukan Pro itu dipakai astrofotografi? Jawabannya bisa banget, karena semenjak iPhone 12 even yang base model atau entry level sekalipun dia udah ada fitur night mode-nya. Cuman kebanyakan teman-teman tuh berpikir kalau night mode itu cuma yang di atas kiri sini nih, 5 second, 3 second gitu kan. Nah, caranya biar dapetin long exposure ya kita bilangnya, kita tuh sesimpel tinggal slide atas di bagian fotonya ini, dan yang ada logo night mode-nya ini kita tap. Ini auto di 3 second, 5 second. Ini dia berubah-berubah kalau dia ngedetect tuh cahaya sekitar gitu. Karena emang gua shoot ini ada lampunya, dia setnya di 5 second. Tapi kalau misalnya ini gelap gulita dan posisi kalian itu iPhone-nya di mounting di tripod, itu pasti dia bakal lama gitu. Dan ini kalau misalnya kita pengen set ke paling lama, tinggal kita slide ke paling kanan. Nah, kita dapat di 30 second. Nah, setelah itu kita harus tap dulu nih. Nah, ini sebenarnya hoki-hokian juga ya. Kalau misalnya beruntung fokusnya ini bener, karena ya kita nggak tahu juga dia bakal fokusnya kemana. Cuman ya pokoknya di sekitar Milky Way-nya aja. Di sekitar sini kita lock, kita hold sampai tulisan ada AE atau AF lock kayak gini. 30 second. Kalau udah kita langsung shutter aja di sini. Hold still ya. Udah nggak usah diapa-apain. Tunggu 30 detik sambil minum-minum, sambil melihat bintang-bintang. Sebenarnya gue pengen nunjukin banget ke kalian kayak real time bintang-bintang, cuman susah banget emang kalau pakai video secara langsung. Cuman ini mirip-mirip kayak di Seruni atau di Bromo kita tahun lalu pas pakai 14 Pro. Hanya aja ini agak lebih cloudy aja ya, sama kurang tinggi aja tempatnya. Jadi masih ada polusi cahaya. Nah, ini udah selesai. Kita bisa lihat resultnya di sini. Nah, ya kan? Kita dapetin nice foreground pohon di sini. Nah, ini yang maksud gua tadi, ada polusi cahaya di sini, ada city lights ya, lampu-lampu kayak gini. Cuman nggak apa-apa, ini udah bagus sih. Jadi memang kita fokusnya ini ke bagian Milky Way-nya ini. Nah, kalau misalnya udah, kita tuh juga bisa naikin detailnya sesimpel langsung editing di aplikasi galeri app-nya ini. Kalau misalnya kalian mageran, kalian tinggal tap yang auto ini. Cuman gua sih prefer untuk ngetone sendiri. Nah, biasanya gua itu ngerubahnya itu langsung di bagian definitionnya. Definition ini naikin informasi-informasi atau data-data lebih detail soal fotonya ini. Nah, kalau kita tarik sampai 100 nih, kelihatan ya bedanya ya. Dia jauh lebih detail di sini. Oh, very nice. Kita 100-in aja. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lebih keluar lagi nih daging Milky Way-nya, cuman kita bisa lihat ya di bagian bawah sini, ini nih masih ada awan-awan gitu ya. Jadi dia benar-benar belum clear Milky Way totally gitu. Cuman nggak apa-apa, udah kelihatan at least Milky Way-nya. Setelah definition 100, maybe sharpness kita akan tambahin biar makin keluar detailnya. Tapi kalau misalnya sharpness kita tambahin, noise-nya nih agak naik dikit gitu ya. Ini menurut gue masih oke segini, mungkin di 50 aja. Selebihnya kayak tint bisa kita atur untuk colornya kayak gini, atau mungkin warm. Oke, agak biru kayak gini ya. Terus vibrance-nya mungkin kita agak naikin biar dia agak naik birunya. Nah, ini ya, ciri khas Milky Way itu tengah-tengahnya. Ini kan Sagittarius A ya. Jadi tengah-tengah galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu adalah supermassive black hole yang memang ciri khasnya ini tengah-tengahnya agak ada warna-warna kuning-kuningnya gitulah sebenarnya kalau setiap kita foto. Cuman ini kayak terlalu lebay birunya, kita turunin dikit. Oke, nice. Terus misalnya black point mau kita agak hitamin lagi nih, bagian yang hitam-hitam nih kalian bisa lihat di sini di bagian foreground maupun di langit bagian atasnya di sini kelihatan. Kalau mau ditambahin boleh tambahin sedikit biar terfokus di bagian tengahnya sini gitu. Jadi mirip kayak vignette gitu ya. Kalau misalnya udah deh kita bisa lihat before afternya. Nah, ini sebelum dan ini sesudah. Beda banget kan?
Oke, kita lihat untuk informationnya. Apple iPhone 15 Plus main camera 26mm untuk focal length-nya, terus dibukaannya dipakai di f1.6 aperture-nya dan pakai di 12 megapiksel ya. Ya seperti yang kita tahu, walaupun ini udah 48 megapiksel, cuman tergantung sikon, tergantung situasi sekitar atau kondisi pencahayaan segala macem. Jadi dia dapat di 12 megapiksel dan ini pakai standar wide lens-nya. Gokilnya di iOS 17 seperti nggak tahu, kita tuh bisa pencet edit di sini, lalu pencet yang option di kanan sini, kita bisa tap copy edit kayak gini. Oke, kalau teman-teman lihat di galeri gua di sini, gua udah ada beberapa foto-foto Milky Way. Tadi gua udah ambil yang landscape beberapa kali. Ini bagus banget. Oke, ini juga portrait. Nah, tadi kita udah copy edit, udah kita copy preset editannya. Jadi biar nggak usah ngetun satu-satu untuk editannya, kita tinggal select atau pilih foto-foto yang mau kita kasih preset editannya. Pilih yang option ini, terus paste edit. Kalian lihat di bawah sini. Oke, allow paste. Set, langsung semuanya udah keedit. Ini keren banget sih. Ini gokil banget. iPhone 15 Plus loh. Jadi kalian tuh tidak perlu menjadi pro menggunakan device yang memang bukan pro, tapi kalian seperti bisa menjadi seorang profesional gitu. Semudah itu menggunakan native camera app bisa menghasilkan foto sekeren ini. Oh wow. Oke, ini agak kebiruan sebenarnya. Kalau misalnya gue pengen atur-atur ulang, gue bisa atur-atur nih karena masih preset yang tadi ya. Mungkin vibrance-nya gue turunin kayak gini. Oke, nice segini gitu. Jadi senang banget ternyata jawabannya bisa ya. Ini adalah malam yang gue tunggu-tunggu karena gue benar-benar pengen ngetes di iPhone 15 Plus ini, dan ternyata ya teman-teman bisa lihat sendiri tadi gue udah ngasih demonya secara real time bahkan pada saat gue capture Milky Way-nya ini. Dan udah, kalau udah kayak gini, awan udah minim, Milky Way udah keluar, kita tinggal pindah-pindah spot aja, cari foreground yang berbeda, jadi punya variasi angle atau punya variasi foto Milky Way atau astrofotografi kita yang berbeda-beda. So inilah beberapa foto Milky Way yang udah berhasil gua ambil di iPhone 15 Plus ini. Selamat menyaksikan. Ya, saat ini kita lagi ambil footage untuk sunrise. Dari terang ke gelap, ke terang lagi. Capek, tapi fun. Kita seharian nyobain si iPhone 15 Plus ini. Pro Max juga kita cobain semalam untuk Milky Way. Maybe kita akhiri di sini videonya.
The point is, menurut gua buat teman-teman yang mungkin selama ini mau upgrade ke generasi seri iPhone 15, mungkin kalian ada keraguan kalau misalnya kalian ambil yang base model atau entry levelnya ini apakah bisa seoptimal Pro. Tentunya tetap ada kekurangan dan kelebihan. Tapi perlu diingat kalau di iPhone base model atau entry level di tahun 2023 lalu ya, seri 15 itu, gue udah sering bilang ini kalau ini adalah base model atau entry level mereka yang punya perubahan terbesar selama 3-4 tahun terakhir, khususnya di port USB-C. I know walaupun speednya nggak sekencang yang Pro modelnya, at least sekarang udah pakai USB-C. Lalu 48 megapiksel rear kamera, kita juga udah prove it tadi malam ya, untuk astrofotografi dia benar-benar bisa menyaingi si Pro modelnya. Lalu Dynamic Island, setelah 3-4 tahun akhirnya era notch selesai dan diganti dengan Dynamic Island ini. Dan juga finishing layaknya seperti frosted glass di bagian belakangnya yang sudah lama menjadi keluhan banyak user iPhone base model di luar sana yang rata-rata itu kan belakangnya pakai gloss finish, jadi ada fingerprint magnetnya gitu ya, jadi gampang cemong. Tapi di seri 15 ini belakangnya udah matte, udah doff, warnanya juga bagus-bagus lah bisa gue bilang buat cewek buat cowok. Jadi ya sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kalian ambil base model di seri iPhone 15, selagi ini make sense budget kalian tuh masuknya untuk yang di base model. Dan mungkin selain budget juga kebutuhan kalian itu udah lebih dari cukup untuk ambil yang di seri iPhone 15 atau seri iPhone 15 Plus. Pembedanya adalah kalau kalian pengen mendapatkan experience layar yang lebih besar, baterai yang lebih awet, Plus jawabannya. Tapi kalau misalnya pengen lebih compact, bisa dioperasikan satu tangan, ambil yang 6,1 inch iPhone 15. Mungkin segitu dulu aja kali ya buat trip kali ini. Mungkin buat selengkapnya kalian bisa tunggu video full vlognya trip Bandung kali ini bersama teman-teman tech reviewer. Shout out to Bang Fahmi dari Droid Lime, Bang Elan, Satria, thank you so much udah bantuin syuting juga, sama Mas Mobi yang lagi tidur di mobil. Ya ditunggu aja video full vlognya kalau kalian penasaran pengen lihat kayak apa perjalanan kita selama 3 hari di Pangalengan, Bandung ini. So, terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini. Stay tune untuk video-video berikutnya dari iCheck Live. Subscribe untuk menonton video-video lainnya dari iCheck Live. Like and share this video. And I'll catch you guys on next video. Saya Indra. Until next time.